Latihan hari ke-12. Orang-orang ajaib yang menciptakan perbedaan. Terkadang cahaya kita sendiri padam dan dinyalakan kembali oleh percikan cahaya orang lain. Kita bisa bersyukur dalam-dalam untuk orang yang telah menyalakan kembali api di dalam kita. Kutipan dari Albert Schweitzer tahun 1875 sampai dengan 1965. Seorang peraih Nobel perdamaian, misionaris, medis, dan filsuf. Kita masing-masing pernah menerima pertolongan, dukungan, tuntutan dari orang lain saat tertentu dalam hidup kita, ketika kita sangat membutuhkannya. Terkadang orang lain mengubah hidup kita melalui dukungan, bimbingan, atau sekedar hadir di saat yang tepat. Lalu hidup berjalan terus. Kita cenderung lupa pada saat-saat itu, ketika seseorang telah menyentuh dan mengubah hidup kita. Terkadang bahkan kita tidak menyadari dampak dari orang itu sampai jauh di kemudian hari. Menengok kembali ke hidup kita dan menyadari bahwa orang itu sangat penting dalam perubahan ajaib dari hidup kita ke arah yang lebih baik. Mungkin orang itu adalah seorang guru atau pembimbing, paman, bibi, kakak, adik, kakek nenek, anggota keluarga. Mungkin dia adalah dokter, perawat, atau sahabat. Mungkin dia adalah orang yang memperkenalkan Anda kepada pasangan hidup atau kepada minat tertentu yang sekarang menjadi salah satu gairah terbesar Anda. Mungkin dia adalah seorang yang bahkan tidak Anda kenal, yang muncul sesaat di dalam hidup Anda, melakukan tindakan kebaikan yang menyentuh Anda. Nenek saya telah menumbuhkan kecintaan saya pada buku, masak, dan perdesaan. Dengan membagikan kecintaan pada hal-hal itu kepada saya, ia telah mempengaruhi dan mengubah hidup saya. Memasak menjadi salah satu gairah hidup saya selama lebih dari 20 tahun. Kecintaan saya pada buku akhirnya mendorong saya menjadi penulis. Kecintaan saya pada perdesaan telah mempengaruhi tempat tinggal saya sepanjang hidup saya. Nenek juga mendidik saya dengan disiplin tinggi untuk selalu mengucapkan terima kasih. Pada saat itu, saya pikir ia bertindak begitu agar saya bersifat sopan. Baru di kemudian hari, saya menyadari bahwa didikan nenek agar saya mengucapkan kata-kata ajaib itu adalah hadiah terbesar yang pernah diberikan olehnya. Ia sudah tiada lagi di dunia ini, tetapi saya terus bersyukur atas pengaruhnya yang sangat besar pada perjalanan hidup saya. Terima kasih, Nenek. Hari ini Anda akan memikirkan kembali orang-orang ajaib yang telah memberi dampak pada hidup Anda. Hari ini, carilah tempat yang tenang untuk menyendiri. Duduklah dan pikirkan 3 orang istimewa telah menciptakan perbedaan dalam hidup Anda. Setelah menemukan 3 orang, kerjakan satu demi satu. Bicaralah dengan suara keras pada masing-masing, seakan-akan mereka benar-benar hadir di hadapan Anda. Katakan mengapa Anda bersyukur atas mereka.
dan bagaimana mereka telah mempengaruhi jalan hidup Anda. Pastikan Anda melakukan latihan ajaib ini untuk ketiga orang itu dalam satu sesi latihan, karena ini akan membawa perasaan syukur Anda ke tempat yang jauh lebih dalam. Jika Anda membagi dan menyebar latihan ajaib ini di dalam satu hari, Anda tidak akan merasakan perasaan yang sama sehingga tidak akan menerima hasil-hasil ajaib. Berikut adalah contoh dari apa yang mungkin Anda katakan. Sarah, aku ingin berterima kasih atas saat kamu mendorongku untuk mengikuti suara hatiku. Pada saat itu aku bingung dan tak tahu harus bagaimana, dan kata-katamu telah menyentuhku, mengangkatku dari keputusasaan. Berkat kata-katamu, aku telah menemukan keberanian untuk mengikuti impianku dan pindah ke Perancis untuk magang sebagai chef. Kini aku menjalani impianku dan sangat bahagia. Semuanya karena nasihatmu pada hari itu. Terima kasih, Sarah. Sangatlah penting mengatakan mengapa Anda bersyukur, dan untuk hal ini Anda tidak perlu membatasi diri. Sebaliknya, semakin banyak yang Anda katakan, semakin banyak yang Anda rasakan, semakin menakjubkan pula hasilnya. Dengan melakukan latihan ini, Anda akan melihat keajaiban berdatangan ke dalam hidup Anda. Ini salah satu tindakan bersyukur yang paling kuat yang bisa Anda lakukan. Jika Anda tidak memiliki ruang untuk bicara dengan suara keras, Anda bisa menulis kata-kata Anda kepada masing-masing orang dan memberinya alamat, seakan-akan Anda sedang menulis surat. Ketika Anda telah menyelesaikan latihan ini, Anda akan merasakan perbedaan besar di dalam perasaan Anda. Bukti pertama dan utama dari bekerjanya rasa syukur adalah bersyukur membuat Anda bahagia. Bukti kedua dari daya syukur adalah Anda menarik hal-hal yang indah. Dan jika itu semua belum cukup, kebahagiaan yang Anda rasakan setelah bersyukur akan menarik lebih banyak hal-hal indah yang akan membuat Anda lebih bahagia lagi. Itulah keajaiban hidup, dan itulah daya ajaib dari rasa syukur. Latihan ajaib nomor 12 atau hari ke-12, yaitu orang-orang ajaib yang menciptakan perbedaan. 1. Menghitung karunia. Buat daftar dari 10 karunia Anda. Tulis mengapa Anda bersyukur atas karunia itu. Baca ulang daftar Anda, dan diakhiri setiap karunia ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan rasakan syukur sedalam mungkin. 2. Di suatu saat pada saat ini, carilah tempat yang tenang untuk menyendiri dan buatlah daftar dari 3 orang yang telah menciptakan perbedaan di dalam hidup Anda. 3. Olah daftar itu satu persatu, dan ketika berbicara dengan suara keras pada masing-masing orang, katakan kepadanya mengapa Anda bersyukur untuknya dan bagaimana dia telah mempengaruhi hidup Anda. 4. Sebelum tidur malam ini, genggamlah batu ajaib di tangan dan ucapkan
kata ajaib. Terima kasih atas hal terbaik yang terjadi hari ini. Sekian untuk pembahasan latihan hari ke-12. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu pada pembahasan selanjutnya. Salam sehat, sukses, penuh kebahagiaan.